stunting itu merupakan kondisi gagal Kak, gagal di pertumbuhan. Tapi pertumbuhannya bukan cuma dari fisik, tapi dari intelektual pun juga akan menurun Kak kalau misalkan ada orang yang mengidap stunting. Jadi bukan hanya persiapan yang penting punya uang, manajemen tapi juga punya manajemen pernikahan yang baik secara ekonomi, mental, semua masalah kesehatan, bagaimana cara mendidik anak harus paham gitu ya. Ibu-ibu semua, masyarakat yang nonton nih, jangan lupa selalu rutin cek kesehatan anak, rutin mengukur pertumbuhan anak. Kan gratis tuh Kak biasanya, setiap 1 bulan sekali tuh pasti posyandu di setiap RW itu akan melaksanakan pengukuran anak-anak Kak, berat badan ataupun tinggi badannya itu pasti diukur Kak. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program Teman Nia yang tentunya akan tayang hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena kita akan tayang setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah sahabat anak Indonesia, kali ini kita akan ngobrol terkait satu topik yang sangat penting, yaitu tentang stunting. Di sebelahnya sudah ada narasumber dan kita akan bahas. Siapa dia? Ini dia, Lita. Hai. Nah, boleh perkenalan diri, Lita? Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kenalin, aku Nurulita Putri Aisyah, aku STRGZ. Jadi aku merupakan lulusan dari program studi ilmu gizi dan dietetika Kak. Sekarang kesibukannya Lita apa? Aku sekarang lagi jadi konselor Kak di Komisi Nasional Perlindungan Anak. Terus juga aku ngisi-ngisi kegiatan di sela-sela itu. Aku ikut pelatihan, kemudian seminar-seminar terkait gizi dan pangan. Selain itu juga kadang tiap weekend aku juga lagi ngisi jadi moderator sih Kak di event sosial media terkait gizi juga sih. Itu aja sih sebenarnya kegiatannya. Oke, apa yang bikin Lita tertarik dari gizi terus jadi konselor di perlindungan anak? Oke. Jadi sebenarnya gizi itu kan basicnya juga konselor Kak, konseling, melayani pasien sepenuh hati nih, ya kan? Biar menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Asik. Sebenarnya dari konselor Komnas sama-sama ingin membantu klien kan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada titik temu Kak untuk menerima. Paling nggak relate ya. Betul. Jadi aku jadi belajar lebih baik untuk cara berkomunikasi dengan orang, gimana caranya berinteraksi dengan orang-orang baru. Itu jadi poin-poin belajar baru sih Kak yang nggak pernah aku dapetin, baik itu di kampus ataupun di tempat-tempat yang lain gitu sih Kak. Jadi itu yang bikin kamu tertarik ya di dunia perlindungan anak. Nah, bahas tentang topik kita kali ini tentang stunting. Nah, menurut Lita kan pasti stunting ini sangat penting gitu. Nah, angka kejadian kasus stunting di Indonesia sendiri dari yang Lita tahu itu ada berapa? Tinggi atau enggak? Yes. Jadi dari yang aku tahu memang Kak masih dalam kategori yang tinggi. Namun telah terjadi penurunan yang cukup drastis Kak di Indonesia. Dari yang aku tahu dari riset kesehatan dasar tahun 2018, tadinya angka stunting itu masih di angka sekitar 30%. Namun sekarang sudah ada survei baru Kak namanya SSGBI atau Studi Status Gizi Balita di Indonesia tahun 2021 yang menunjukkan bahwa stunting itu sudah menurun di Indonesia. Dari 30,8% sekarang di 2021 itu ada sekitar 24,4%. Jadi menurun 6% Kak dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun. Namun memang di wilayah-wilayah provinsi tertentu Kak yang masih tinggi Kak angka stuntingnya. Salah satunya itu di Nusa Tenggara Timur dengan prevalensinya ada di angka 42% dan di Sulawesi Barat Kak sekitar 41%. Tapi itu berdasarkan Riskesdas atau riset kesehatan dasar di tahun 2018 kayak gitu. Oke, artinya sebenarnya walaupun sudah menurun tapi angkanya masih tinggi ya. Masih betul. Nah, kalau untuk mengidentifikasi seorang anak itu mengalami stunting itu gimana? Oke, tapi aku boleh jelasin dikit nggak Kak stunting itu sebenarnya apa? Takutnya teman-teman di sini iya benar. Iya, teman sini juga masih kayak apa sih stunting? Sering denger nih stunting apa tapi nggak ngerti tahu ya stunting itu apa. Jadi sebelum itu aku mau jelasin stunting itu apa gitu kan. Stunting itu merupakan kondisi gagal Kak, gagal di pertumbuhan. Tapi pertumbuhannya bukan cuma dari fisik, tapi dari intelektual pun juga akan
menurun Kak kalau misalkan ada orang yang mengidap stunting gitu. Nah stunting itu kenapa? Kok bisa ya orang itu kena stunting? Ada 2 Kak faktor langsung penyebab stunting. Yang pertama karena anak tersebut tuh kurang zat gizi yang konsumsinya dari makanan. Tapi nggak cuma sekali 2 kali ya Kak. Itu berlangsung terus menerus kurang terus sampai akhirnya dia kena stunting. Kemudian juga karena infeksi Kak, infeksi berulang. Artinya misalkan dia diare, terus mamahnya ya udahlah diare doang gitu, biarin aja, dibiarkan berulang yang akan menyebabkan akhirnya anak tersebut stunting. Terus dampaknya tuh apa gitu kan, orang tuh pasti bertanya-tanya. Dampak stunting secara singkatnya sebenarnya satu, anak akan terlihat perawakannya lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Oke, itu yang pertama. Yes. Dan yang kedua akan adanya keterlambatan dalam pola berpikir, karena kan tadi ada gagal pertumbuhan di bagian intelektualnya, kayak gitu Kak, kurang lebih stunting. Nah tadi Kakak nanya gimana cara kita mengidentifikasi seorang bahwa anak itu stunting. Jadi menurut SK antropometri itu ada di Permenkes nomor 2 tahun 2020. Di situ dijelaskan identifikasi stunting itu seperti apa. Jadi kita punya standar deviasi Kak namanya. Jadi nanti anak itu akan diukur tinggi badannya kalau misalkan dia sudah berusia 2 tahun atau lebih, atau panjang badannya kalau dia usianya masih kurang dari 2 tahun dibandingkan atau menurut usianya. Nanti akan ada perhitungannya, akan menghasilkan namanya standar deviasi. Apabila seorang anak ketika diukur tinggi badan atau panjang badan menurut usianya itu ada di angka -3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi, anak tersebut sudah dikategorikan stunting. Oke, jadi ada penilaian yang dari Permenkes itu tadi ya, standarnya. Betul, ada standarnya. Biasanya itu bisa menilainya itu di usia berapa? Jadi gini Kak, untuk mengidentifikasi stunting itu saat sebenarnya stunting itu saat diukur, berarti kan artinya ada pengukuran yang terjadi. Artinya saat anak tersebut lahir pun kita pasti kan sudah ngukur nih, oh panjang badan anaknya sekian, usianya sekian, itu udah bisa diidentifikasi Kak dari usia, dari dia lahir gitu. Oke. Nah, apa yang mendasari atau dampak yang terjadi kok anak ini bisa stunting gitu? Apa faktor penyebabnya gitu. Kenapa anak bisa timbul stunting gitu ya. Jadi banyak Kak sebenarnya faktor stunting itu apa ya Kak, muter-muter gitu Kak. Nggak cuman melulu tentang makanan aja gitu. Tapi emang benar, yang pertama faktor dari ibunya. Jadi stunting ini sebenarnya bisa dicegah loh Kak, dari awal golden age anak atau 1000 hari pertama kehidupannya, yang dimulai dari saat dia dikandung sama ibunya. Jadi saat ibunya mengandung, apabila ibunya itu nggak aware Kak, kayak nggak peduli lah, gue mau makan suka-suka gue deh, makan apa aja gitu. Kalau ibunya nggak peduli soal zat gizi apa yang dimakannya, kemudian dia juga misalkan biasanya tuh orang-orang hamil tuh sensitif Kak sama namanya anemia atau kurang darah. Misalkan nih dia zat gizi nggak terpenuhi nih ibu hamil ini, terus anemia juga, nanti dampaknya akan ke anak pasti Kak. Nanti ditakutkan anak yang lahir itu nanti namanya ada berat bayi lahir rendah. Jadi saat dilahirkan berat badan dia kurang dari 2,5 kilogram. Nah saat anak dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2,5 kilogram, itu berpeluang besar untuk terjadi stunting. Kalau misalkan orang tua mereka nggak mengejar ketertinggalan berat badan anak tersebut, itu bisa aja resiko stunting tuh bisa terjadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pernikahan di usia dini. Banyak terjadi saat ini. Betul banget. Kasus pernikahan usia anak, dan banyak kalau di Komnas dapat laporannya dispensasi pernikahan gitu kan. Betul. Ya kenapa pernikahan usia dini itu bisa nyebabin stunting gitu kan orang pasti kayak kayaknya enggak deh. Biasanya kan nanti makanan gitu. Ternyata pernikahan usia dini itu berdampak besar Kak terhadap stunting. Kenapa gitu kan? Karena gini, saat anak usia dini menikah, pasti pas dia hamil dia masih remaja Kak. Bener kan? Saat dia remaja, tubuh dia masih butuh untuk pertumbuhan, bener? Dan asupan dia tuh harus terpenuhi kan untuk pertumbuhannya, untuk janinnya juga pasti. Yang kita ketahui ibu hamil yang seusia kita deh Kak, makannya aja harus banyak kan Kak. Gimana ya remaja Kak yang harus masih masa pertumbuhan, itu sebanyak apa aku juga gak kepikiran Kak sebenarnya. Pasti bakal ada keluhan, gak kuat makan banyak. Akhirnya si ibu-ibu muda ini yang masih usia dini gak tercukupi gizinya, nanti anaknya berat badan lahir rendah lagi, terus bisa stunting lagi. Gitu. Yes. Terus selanjutnya juga ada di namanya, ini sih yang lagi tren banget karena banyak nih ibu-ibu yang
ada namanya, kakak tahu ASI kan pasti, ASI Tahu, ya, ya. air susu ibu. Dimana itu kan harusnya ada namanya gerakan ASI eksklusif ya kak. 6 bulan full anak hanya diberikan ASI. ASI oleh ibunya ya. Tapi sekarang kita lihat sendiri praktik pemberian makanan pendamping ASI atau makanan yang dikonsumsi anak selain ASI itu kan harusnya saat anak baru usia 6 bulan baru boleh dikasih kak. Tapi sekarang nyatanya ada beberapa masyarakat yang masih memberikan anak di bawah usia 6 bulan tuh pisang. Katanya anak saya rewel, lapar, makanya saya kasih pisang. Di bawah 6 bulan loh kak itu. Terus yang viral belakangan ini dikasih kopi, ya kak tahu nggak lihat yang gitu. Anaknya jadi kenapa diare kan kak. Nah sekarang tuh praktek makanan pendamping ASI tuh banyak apa ya kak, banyak yang melakukan kesalahan gitu. Karena banyak yang memberikan di bawah usia 6 bulan. Padahal semestinya di bawah usia 6 bulan sistem pencernaan anak tuh baru dibentuk kak. Masih berproses gitu loh. Gak bisa langsung hai makan gitu. Sistem pencernaannya belum siap untuk apa ya kak, untuk mencerna hal tersebut. Jadi kaget kak. Jadi efeknya apa? Anak jadi infeksi, diare kak. Jadinya apa? Stunting gitu. Selain itu juga faktor yang paling banget suka di-miss sama orang-orang, faktor kesehatan lingkungannya. Lingkungan rumah yang kotor, banyak binatang pengerat kayak kecoa, tikus, nyamuk. Itu tuh 3 binatang yang dapat menyebabkan infeksi kan kak, penyakit infeksi. Nyamuk bisa malaria, tikus bisa penyakit infeksi, atau banyaklah penyakit-penyakit yang bisa timbul dari binatang-binatang pengerat. Dimana tadi aku disebutin kan, stunting itu bisa karena infeksi yang berulang. Kalau kita nggak jaga kesehatan rumah kita, lingkungan rumah kita, ya kemungkinan besar akan terjadi stunting di suatu rumah tersebut gitu. Artinya memang kesadaran orang tuanya penting banget. Betul ya. banget. Dari berbagai aspek. Betul. Jadi kalau menikah itu tidak hanya sekedar menikah gitu ya, buat para orang-orang yang mau menikah gitu. Jadi bukan hanya persiapannya banyak. Kalau orang Jawa bilang wakeh, tenan pusing banget iya, itu. jadi bukan hanya persiapan yang penting punya uang, manajemen tapi juga punya manajemen pernikahan yang baik secara ekonomi, mental, semua masalah kesehatan, bagaimana cara mendidik anak harus paham. Gitu ya. Gitu, setuju banget tuh tadi. Ternyata memang kita juga lagi sedang banyak membahas tentang pernikahan usia anak yang memang lagi gempar, karena ada di daerah Ponorogo yang ramai-ramai menikah minta dispensasi pernikahan karena hamil. Gitu kan. Nah, itu juga ternyata menjadi stunting ya anak-anaknya. Ada faktor peluang besar untuk peluang besar. Gitu. Nah, menurut Lita sendiri apa yang menjadi isu yang hangat atau terus diperbincangkan tentang stunting ini? Iya. Jadi tuh tadi kan aku juga opening udah bilang ya, isu stunting itu cukup besar gitu ya. Dan nggak habis-habis ya. Betul. Stunting harus turun. Kenapa sih? Kenapa pemerintah segitu besarnya berusaha untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia? Karena gini kak, dampak dari stunting itu gak cuman merugikan untuk anak tersebut. Jadi sekarang stunting itu bisa dijadikan salah satu ya kak, indikator keberhasilan suatu negara kak, untuk mencapai tingkat pendidikannya, tingkat kesehatannya, sama tingkat ekonomi masyarakatnya kak. Kenapa? Kok bisa nyambung ke situ sih gitu kan? Gini kak, kita bedah kasus gitu. Kita kasih contoh langsungnya nih biar teman-teman kayak oh iya paham dan ngerti gitu loh. Jadi dampak stunting itu nggak cuma merugikan anak tersebut jadi pendek, anak tersebut jadi keterlambatan intelektual, tapi juga mengaruh loh ke negara kita. Kenapa? Misalkan anak tersebut sekolah kan nanti, terus dia gak bisa mengikuti pelajaran karena dia memiliki keterlambatan intelektual, gak berprestasi di sekolah, gak bisa ngikutin pelajaran, jadi dia kayak bisa jadi tinggal kelas kak, karena nilainya gak memenuhi gitu. Atau mungkin dia yang putus asa, udahlah gue keluar aja gak mau sekolah karena gak bisa gitu. Karena atau dibully juga kali ya. Iya betul kak, karena sekarang zamannya parah banget kak. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, bisa jadi kayak dia merasa beda, jadi diolok-olok juga sama temennya gitu. Jadi yang out of the box itu semua serba dibully, serba dikucilkan. Betul banget, aku setuju banget itu. Nah, nanti anak yang nggak sekolah ini saat dia dewasa, saat dia mencari pekerjaan, apa bisa kak? Mungkin bisa, tapi susah kak. Dan biasanya nantinya saat dia dewasa susah mencari kerja, akhirnya jadi pengangguran.
Dimana pengangguran tahu sendiri itu merupakan salah satu beban bagi suatu negara Kak, karena dia nggak punya penghasilan. Saat dia nggak punya penghasilan, artinya negara harus siap dong menanggung mereka gitu kan. Nggak punya penghasilan, dia bingung bagaimana cara mereka memberikan nafkah bagi keluarganya nanti, memberikan makanan bagi anak-anaknya nanti gitu. Jadinya itu merupakan suatu beban dari suatu negara. Terus nanti juga anak, misalkan mereka punya keluarga, dia pengangguran, terus gimana ngasih makan anaknya? Bisa jadi anak dia juga jadi stunting lagi Kak. Jadi semua itu muter gitu aja Kak. Kalau misalkan nggak diberantas dari akarnya, nggak bisa gitu. Terus selanjutnya juga, kenapa juga jadi isu? Karena ternyata stunting ini rawan banget Kak sama kematian. Karena kenapa? Karena di 1000 hari pertama kehidupan tadi yang aku udah jelasin di awal, itu merupakan tahap di mana dari tinggi badan anak, organ-organ anak, kemudian sistem imunitas anak itu lagi dibentuk-bentuknya nih Kak. Saat pembentukan tersebut, zat gizi anak gak optimal, artinya ada miss dong Kak di pembentukan sistem kekebalan tubuh itu. Saat sistem kekebalan tubuh tidak dapat dibentuk secara maksimal, akhirnya nanti anak tersebut atau nanti misalnya dia dewasa akan rentan Kak terkena penyakit infeksi yang berujung angka kematian suatu negara bisa jadi tinggi Kak. Kan sebenarnya di negara itu harus balance dong Kak, kematian dan kelahiran. Tapi kalau misalkan stuntingnya banyak, angka kematian akan jadi semakin tinggi. Artinya ada apa ya Kak, ketidakseimbangan di suatu negara gitu. Maka dari itu stunting itu jadi isu yang sangat-sangat penting bagi negara. Nah, kalau menurut kamu sendiri apa yang membuat di Indonesia ini masih ada kasus atau isu-isu stunting dan anak-anaknya masih di beberapa daerah atau beberapa provinsi masih mengalami stunting? Iya. Kenapa ya Kak? Pastinya ini kalau menurut aku yang pertama itu faktor ekonomi keluarga. Saat suatu keluarga memiliki ekonomi yang rendah, itu akan terjadi yang namanya kesulitan mendapatkan akses ke makanan. Belinya pakai apa Kak? Mereka aja nggak punya penghasilan. Itu satu, itu kan nggak bisa memenuhi kebutuhan makannya. Selanjutnya tingkat pendidikan yang rendah. Karena saat tingkat pendidikan suatu keluarga yang rendah, mereka tidak tahu Kak kapan waktunya si anak ini diberikan makanan selain ASI itu kapan, kemudian seberapa banyak sih makan yang harus dimakan sama anak-anak kita tuh seberapa besar, mereka tuh nggak tahu gitu. Mungkin ada beberapa orang di luar sana juga kalau anaknya sakit nggak usah dibawa ke dokter deh, ini mah enggak kok sakit biasa aja, padahal taunya panasnya ternyata dia kena infeksi apa gitu. Kita nggak ada yang tahu. Biasanya orang-orang yang yang nggak terlalu menggali ya tentang kesehatan itu selalu terkadang menganggap apa ya Kak, sakit itu ya udah sepele, terus juga sembuh gitu. Jadi karena tingkat pendidikan yang rendah juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan stunting. Selain itu yang tadi sih Kak, yang paling selain itu yang paling krusial juga adalah ini Kak, awareness tentang kesehatan. Jadi aku pernah Kak terjun langsung di daerah Jakarta, kok nggak usah jauh-jauh deh ke Nusa Tenggara. Aku terjun ke daerah Jakarta untuk survei PHBS namanya. Jadi PHBS itu pedoman hidup bersih dan sehat. Aku survei PHBS untuk melihat apakah warga-warga di daerah bantaran sungai punya speed tank atau enggak. Ternyata Kak, aku kaget banget, masih ada beberapa masyarakat yang gak punya speed tank di rumahnya. Artinya kotoran mereka, mohon maaf, kotoran baik itu kotoran buang air besar atau buang air kecil, dari toilet mereka langsung dibuang ke sungai Kak. Langsung dibuang ke sungai. Artinya gimana sih Kak, itu kotoran dibuang ke sungai? Artinya akan terjadi pencemaran airnya, tanahnya, udara daerah mereka tinggal, yang itu berpeluang besar banget terjadi infeksi yang akan ujung-ujungnya stunting lagi gitu loh Kak. Untuk anak-anak yang masih usia di balita ya. Terus bayangin aja juga kalau misalkan ada orang, mohon maaf banget, ini buang air besarnya sembarangan. Misalkan kepepet, buang-buang air besar di semak-semak nih kepepet soalnya. Coba Kakak bayangin kalau misalkan ada lalat yang singgah ke situ, terus singgah ke anak aja udah geli. Iya, singgah ke makanan anak-anak kita yang lagi makan, itu gimana Kak? Kita tuh kadang nggak terlalu berpikiran jauh ke situ, padahal kejadian tersebut tuh mungkin aja terjadi, walaupun dalam pikiran kayak nggak mungkin deh, tapi itu semua mungkin loh Kak terjadi. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Sama satu lagi yang paling penting, fasilitas pelayanan kesehatan yang Kak, istilahnya jauh dari tempat tinggal mereka, terutama bagi masyarakat yang hidupnya di pedalaman ya Kak. Itu yang aku tahu, mereka mau ke klinik, mau ke lahiran aja dia harus mendaki gunung, mendaki lembah untuk ke rumah sakit untuk lahiran, itu susah gitu loh.
Jadi kenapa sih fasilitas pelayanan kesehatan tuh menjadi penting gitu loh? Karena gini Kak, anak-anak itu harus diimunisasi, bener nggak Kak? Iya. Kalau mereka nggak imunisasi, mereka rentan kena campak, cacar, itu kan penyakit infeksi Kak. Bisa jadi stunting juga kalau misalkan nggak diobati. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan yang nggak yang jauh jaraknya dari rumah mereka itu juga jadi salah satu faktor loh penyebab dari stunting itu, seperti itu kira-kira. Oke, banyak banget hal-hal yang memang harus diperhatiin dan jadi awareness Betul. untuk masyarakat terutama orang tua ya. Betul. Nah, Lita, jadi nih aku baca dari berita yang saat ini lagi rame gitu, dilansir dari World Population Review. Jadi kalau tinggi badan masyarakat Indonesia berada di urutan 182. Wow, dari 199 yang disurvei. Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan stunting? 182 dari 199. artinya itu kita di bawah itu Kak. Berarti secara nggak langsung tuh tadi apa World Population Review itu mengatakan Indonesia itu pendek-pendek gitu ya orangnya. Ya nggak sih Kak? Itu Iya. semua terbawah loh Kak. Bukannya masyarakat Indonesia yang pendek-pendek disukai sama bule-bule. Waduh. itu Ya orang nggak sih? konten. Bener sih Kak, tapi kan biasanya bulan suka yang gemoy-gemoy, Sukanya kecil-kecil, iya, pendek-pendek dan hitam manis. Yes. Masyarakat Indonesia asli gitu. Jadi bersyukurlah dengan yang hitam manis gitu. Bener Oke, banget. kita fokus ke sini. Ini gimana nih? Ada nggak nih kaitannya dengan stunting? Karena nih urutannya Jauh banget udah mau ya, Kak. deket 199. Iya bener, udah di bawah banget, udah kayak peringkat terbawah lo gitu. Ada nggak hubungannya sama stunting? Tapi sebelum aku jawab itu, jadi tuh aku juga pernah baca kayak itu, aku pernah dengar, aku pernah baca juga dan pernah lihat, katanya dari Kemenkes itu nggak ada tahu Kak, apa tuh survei tinggi badan orang Indonesia. Oh ya? Katanya gitu. Tapi karena ini pertanyaannya kan ada kaitannya nggak gitu ya. Kalau misalkan ditanya kayak gitu, kemungkinan besar ada Kak. Karena kan tadi aku udah jelasin di awal kalau stunting itu salah satu dampak yang paling kelihatannya itu adalah gagal pertumbuhan fisik, sehingga si anak itu akan tinggi badannya lebih rendah daripada anak-anak seusia. Jadi mungkin bisa jadi ada faktor dari stunting kenapa Indonesia ada di urutan 182 itu Kak. Oke, tapi dari Kemenkes nggak ada ya? Ada, katanya belum ada sih Kak review kayak gitu sebenarnya. Tapi rata-rata masyarakat Indonesia tinggi badannya di bawah 160 katanya, di bawah 160. Rata-rata ya Kak. Rata-rata. Oke. Nah, kalau dari stunting itu sendiri bisa nggak sih disembuhkan? Wah. Kalau misalnya seorang anak itu sudah mengalami. Bagus Seperti banget pertanyaannya. Mungkin gini ya Kak, sebenarnya stunting itu dapat dicegah. Tapi untuk diobatinya, apalagi seorang anak sudah terdeteksi ketika anak tersebut usia 2 tahun, itu susah Kak untuk diobati. Paling diobatinya tuh cuman mengejar berat badannya aja. Untuk tinggi badannya mungkin cukup sulit untuk mengejarnya. Jadi maka dari itu nih ibu-ibu semua, masyarakat yang nonton nih, jangan lupa selalu rutin cek kesehatan anak, rutin mengukur pertumbuhan anak. Kan gratis tuh Kak biasanya, setiap 1 bulan sekali tuh pasti Posyandu di setiap RW itu akan melaksanakan pengukuran anak-anak Kak, berat badan ataupun tinggi badannya itu pasti diukur Kak. Nah, kenapa sih anak-anak itu harus diukur tinggi badan sama berat badannya? Karena gini Kak, jadi kan kita punya kurva ya Kak, kurva untuk memantau pertumbuhan anak. Kalau misalkan anak tersebut, kurvanya udah turun nih anak ini, pasti nanti ibu-ibu kader Posyandu akan menyarankan orang tua dari anak tersebut yang kurvanya turun untuk dirujuk Kak ke puskesmas ataupun ke RSUD terdekat. Untuk apa? Untuk dilakukan intervensi Kak, untuk melakukan penyembuhan. Apabila memang teridentifikasi stunting, maka biar cepat-cepat diintervensi. Biasanya sih intervensinya itu dalam bentuk, jadi tuh ada tahapannya gitu sebenarnya Kak. Jadi intervensi yang kita lakukan biasanya adalah pemberian formula itu dalam bentuk susu yang tinggi kalorinya sama tinggi proteinnya. Tapi itu juga dilihat lagi, kalau misalkan biasanya kan anak stunting ini rentan sama infeksi kayak HIV, malaria, diare, anemia segala macem, itu kita sembuhkan dulu infeksinya, baru kita kejar dalam pemberian formula tersebut untuk memperbaiki kondisi stuntingnya apabila anak masih di bawah 2 tahun gitu. Kalau misalkan anak di atas 2 tahun, biasanya yang kita kejar itu lebih ke berat badannya aja, karena untuk tinggi badannya memang agak sulit untuk diperbaiki apabila seorang anak udah lebih dari 2 tahun. Oke, jadi sangat sulit untuk sembuh gitu ya. Yes. Jadi akhirnya anak ini berdampak sepanjang hidupnya. Iya, anak betul itu. Kak.
itulah tadi yang ketika dia dewasa dia dibully di sekolah, dia dibully dan lain-lain, itu ya akhirnya penyebabnya. Ya juga sih. Dan cara mencegahnya pun orang tua mungkin masih banyak yang nggak paham ya. Cara mencegah kejadian stunting itu Iya. sendiri ya Kak. Oke, jadi kalau untuk cara cegah ini karena tadi kan kita sektornya banyak ya, kayak ke lingkungan, ke ibu hamilnya, ke anaknya langsung. Jadi aku mau coba jelasin satu persatu sih Kak dari bagian lingkungannya misalkan. Jadi cara cegah stunting nih dari segi lingkungan, yang pertama pasti tolong banget jagalah kebersihan rumah. Gitu. Biar rumah kita itu jauh deh dari hewan pengerat yang memungkinkan itu menjadikan biang infeksi gitu loh. Ya, pokoknya 3 hewan ini tadi ya. Ya, tikus, kecoa, nyamuk. Nyamuk. Nah, itu tadi. Jangan kalau bisa jaga kebersihan. Terus pastikan juga rumah tuh ventilasi udaranya apa ya Kak? Sirkulasi udaranya bagus gitu loh Kak. Iya. Oke, jadi kalau pagi buka Dibuka jendela, jendela, buka gitu-gitu pintu, ya. iya, biarkan matahari masuk gitu, biar apa ya, rumah tuh selain bersih juga segar gitu kan pastinya. Jadi nggak lembab lah betul, gitu ya. Betul Kak, karena biasanya lembab kan jadi sarang-sarang serangga juga nggak sih Kak? Jadi serangga suka masuk atau gimana? Itu ada juga jamur. bisa menyebabkan ISPA juga kan, Iya infeksi benar, pernafasan kan. Iya benar, infeksi saluran pernapasan, betul banget ya. Kemudian juga selain itu adalah ini sih Kak, kalau bisa harus ini nggak boleh, kalau bisa ini harus wajib gunakanlah air yang bersih. Oke, gimana kalau misalnya di masyarakat atau di daerah itu tidak punya air bersih? Kan ada tuh Kak air sumur. Oh iya. Iya, air sumur, air tanah gitu. Atau loh. airnya di itu saring dulu. Gimana tuh Kak saringnya? Itu pakai yang apa tuh kalau zaman Suling-suling itu, Kak? Iya, pakai apa? Penyulingan Pasir. gitu. Ya, Oh. pasir, batu-batu gitu ya, digituin dulu ya. Tapi bisa itu nggak itu? Atau masih tetap terkontaminasi? Aku nggak tahu lagi Kak kalau gitu Kak. Oh ya, kurang tahu ya. Iya, kita undang orang kesehatan lingkungan kali Kak kesini nanti. Boleh nanti. Ayo, orang kesehatan lingkungan ahlinya boleh. Boleh masuk sini untuk jelasin tuh penyulingan air. Kayak kalau pedalaman lebih ke air tanah sih Kak sebenarnya. Oh, justru kalau di pedalaman kayaknya lebih bersih Iya, ya. iya. Justru kayak di daerah Jakarta Iya, mungkin yang lebih rentan udah ya. kena banyak ini kayak cemaran gitu ya Kak. Kalau di Jakarta padat itu. penduduk padat penduduk gitu. soalnya, betul. Jadi Ya gitu. memilih airnya memang harus benar-benar. Benar, yes. Terus selanjutnya apa lagi? Oke, itu jagalah kebersihan, kemudian gunakan air yang bersih. Kemudian kalau untuk ibu-ibunya nih, untuk ibu-ibu hamil di luar sana, tolong kalian harus selalu rutin cek kesehatan kehamilan gitu. Nggak punya uang kakak? Sekarang kan ada BPJS Kak. Oh iya benar. Kalau nggak punya BPJS, Ya Allah Kak, gimana ya? Aduh, ya Allah, bikin BPJS lah. Gampang kan Kak? nggak punya uang buat bayar bulanan gimana? Kak, kan ada yang gratis sekarang Kak. Oh ada ya. Ada Oh, yang iya. nggak harus bayar. Nah, berarti buat edukasi. Yes, betul. Ada BPJS yang nggak bayar kok tiap bulannya. Jadi Berarti untuk ibu, cukup pemeriksaan kesehatannya di bidan juga nggak boleh, apa-apa. nggak apa-apa Kak. Puskesmas gitu ya. Yang penting kan ngecek kondisi anaknya, berat badannya cukup nih, Oke. gitu. Wajib berarti. Yes, itu harus banget untuk mendeteksi juga sih Kak, ada kelainan nggak di anak ini gitu. Terus yang kedua, stop pernikahan dini. Karena Pernikahan usia anak kalau sekarang bahasanya. pernikahan usia anak. Oke, stop pernikahan usia anak. Jangan menikah di usia anak gitu ya. Karena dampaknya besar banget, nggak cuma buat anaknya tapi bagi negara kita juga gitu, Kak. Oke. Selain itu, untuk ibu-ibu hamil jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi seimbang Kak. Bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, tapi bergizi seimbang. Dimana di dalam plate atau piring kalian itu isinya ada karbohidratnya, boleh ada nasinya atau sumber karbohidrat lain kayak kentang mungkin, roti, mie, seperti itu. Kemudian ada sumber protein ya Kak, protein hewani. Protein hewaninya kayak hati ayam, kemudian juga telur, ayam, daging, ikan, seperti itu. Kemudian ada juga protein nabatinya, boleh dari tahu tempe, boleh dari kacang-kacangan. Jangan lupa juga selalu hadirkan sayur dan selingi dengan buah, seperti itu. Oke. Dan untuk ibu hamil kan biasanya juga mengkonsumsi susu ya Kak. Jadi jangan lupa minum susu ibu hamil, dan apabila ada dokter yang menyarankan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin ataupun mineral, jangan lupa dikonsumsi juga. Dan yang paling krusial juga, jangan lupa minum tablet tambah darah Kak. Jadi tablet tambah darah itu adalah suatu kapsul di mana di situ untuk menambah darah ya Kak pastinya. Karena ibu hamil itu rentan Kak sama anemia. Jadi tablet tambah darah tersebut harus dikonsumsi rutin untuk mencegah atau menangani anemia. Nah, kalau misalkan untuk mencegah stunting untuk anak-anak itu sendiri, yang pertama Itu pastikan tadi berarti untuk orang tua atau untuk ibu-ibunya. Heeh. Nah, yang terakhir ini untuk anaknya. Yang pertama, pastikan anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan
Alangkah lebih baiknya apabila dilanjutkan sampai usia 2 tahun, Kak. Kemudian berikan makanan pendamping ASI saat usia anak di 6 bulan. Ataupun memang kalau misalkan ada saran dari dokter spesialis anaknya untuk mengkonsumsi makanan sebelum 6 bulan, ya silakan, tapi dengan pendampingan dokter kan, Kak, gitu. Berikannya juga jangan lupa harus bergizi seimbang. Jadi ada namanya pilar di puskesmas itu 4 bintang, Kak. Jadi apa tuh? Ya 4 bintang itu adalah syarat makanan pendamping ASI di anak. Jadi di 4 bintang itu artinya di dalam makanan anak itu harus ada karbohidrat, tadi yang contohnya nasi, bubur dan lain sebagainya. Ada protein baik hewani maupun nabati. Karena protein ini adalah Kak, sumber zat gizi yang cukup krusial, paling krusial untuk mencegah terjadinya stunting. Protein nabati, protein hewaninya boleh tadi aku bilang hati ayam, telur, daging ayam, daging ikan ataupun daging sapi. Protein nabatinya boleh tahu tempe ataupun kacang-kacangan, dan pastikan harus ada sayur apapun, dan jangan lupa selingi dengan buah. Boleh dalam bentuk jus, kalau misalkan anaknya belum bisa megang buah sendiri, boleh di puree seperti itu. Jadi Kak, MPASI itu sebenarnya kreativitas ibu-ibu sih sebenarnya. Karena kan ibu-ibu tuh udah gaul lah, kayak pasti udah sering lihat TikTok, YouTube resep-resep MPASI biar anak gak bosan. Pokoknya gimana cara anak biar mau makan, biar anak gak GTM atau gerakan tutup mulut, itu tergantung di kreativitas ibu-ibunya. Kemudian juga jangan lupa perbanyak konsumsi vitamin A, C, dan E, karena itu adalah suatu antioksidan kan namanya, di mana antioksidan itu juga dapat mencegah penyakit-penyakit infeksi, Kak. Vitamin A contohnya ada di wortel, ada di labu, ada di sayur-sayuran hijau. Kalau vitamin C yang kita tahu ada di buah-buahan ya, Kak, ada di jeruk, jambu, ataupun buah-buahan lain, pir, apel. Dan vitamin E itu ada di alpukat, ada di kacang-kacangan, ada di sayuran hijau juga. Jadi perbanyak konsumsi antioksidan yang tinggi biar untuk mencegah anak terkena penyakit infeksi. Kemudian juga jangan lupa, ini sih yang paling penting, pantau terus pertumbuhan anak biar kalau ada yang miss dikit tuh langsung ketahuan dan langsung gercep diantisipasi, ditangani, biar nggak sampai nih kalau misalkan amit-amit anaknya stunting tuh pas umur 2 tahun baru ketahuan, kan susah nanti di recovery-nya. Jadi alangkah lebih baiknya dipantau terus pertumbuhannya agar anak tuh ketahuan lagi kenapa sih anak ini, seperti itu, Kak. Kira-kira jadi itu mencegah sih lebih baik daripada mengobati. Betul banget, gitu setuju. Ya. Keren banget pokoknya, dan banyak manfaat, banyak ilmu, banyak dari edukasi kali ini dengan Lita. Terima kasih, mantap banget pokoknya. Nah, Lita, penutup terakhir untuk temannya di luar sana, pesan yang mau Lita sampaikan, terutama mungkin untuk ibu-ibu, bisa juga untuk para remaja gitu-gitu, terkait dengan kasus stunting. Oke. Pesan dari aku sebenarnya untuk seluruh masyarakat aja sih, Kak, ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia yang nonton nih, tolong lebih awareness, lebih perhatian, lebih mengenal apa itu stunting, karena stunting ini dampaknya nggak cuma merugikan anak itu sendiri, namun juga akan merugikan suatu negara. Bagaimana suatu negara ingin maju apabila generasi penerusnya menghambat hal tersebut dengan cara ya dia kena stunting. Jadi aku mau ngasih satu kalimat nih, Kak. Jadi gini, mari kita cegah stunting untuk Indonesia yang lebih baik. Mantep. Terima kasih Lita. Terima kasih untuk sahabat anak Indonesia. Itu tadi podcast kita kali ini sangat bermanfaat. Semoga dengan adanya edukasi ini juga tadi juga sedikit tuh aku juga baru tahu ternyata salah satu yang menyebabkan stunting adalah pernikahan usia anak, yang memang lagi gencar-gencarnya juga dilakukan sosialisasi supaya tidak dilakukan pernikahan usia anak. Dan semoga apa yang sudah di tadi sedikit ilmu atau sedikit pelajaran yang diberikan oleh Lita ini bisa bermanfaat ya. Amin. Buat sahabat anak Indonesia. Terima kasih Lita, sehat-sehat terus. Semoga nggak kapok. Enggak dong, Kak, aku seneng banget kayak gini kan, bisa sharing is caring kan, Kak. Menambah ilmu, menambah relasi juga pasti. Pokoknya terima kasih ya Lita, pokoknya sehat-sehat terus. Sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolan kita di Temania. Jangan lupa untuk saksikan terus program Temania setiap hari
Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk ngeliat terus apa aja yang akan kita bahas di Temania. Boleh juga sebenarnya kalau mau komentar di komen, karena sebenarnya komennya masih sepi gitu. Jadi komen-komen dong biar rame gitu kan. Viral-viralin dong. Terutama untuk edisinya Lita. Oke, sahabat anak Indonesia, saya Nia undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Makasih banyak ya Kania. Terima kasih.